Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Mat Geledek, selamat berjumpa kembali dengan Abdurrahman Bahri. Kali ini membawakan apakah Jenderal Muldoko terkena santet? Nah, kita gilai deh lihat drakor PD vs KLB. Simak terus. Boleh dengarkan sambil barbar atau baring bareng, asal sampai selesai agar tidak gagal faham. Semoga Anda semua sehat, banyak rezeki, panjang umur, dan bebas masalah. Sebelum dilanjutkan, silakan mengklik subscribe agar mendapat pemberitahuan video dahsyat berikutnya. Terima kasih. Sebenarnya tidak ingin terlibat kegaduhan PD. Santai saja seperti nonton drakor. Politik Indonesia memang lagi lucu-lucunya. Berita kudeta telah menenggelamkan berita HRS. Cuma ketika dengar ada ancaman santet kepada salah satu kubu, ada sesuatu yang mengganjal, terutama mengingat dua orang kerabat dekat saya pernah terkena santet di tahun 1989-1990. Sejak itu saya menekuni amalan anti santet sampai sekarang. Kita harus hati-hati karena santet tidak mengenal pangkat. Lawan saya saat itu sangat tangguh, seorang paranormal kondang dan satu-satunya yang pernah belajar voodoo di Afrika. Ya, memang voodoo terkenal di Afrika. Asal-usulnya dari sana. Untuk memperoleh ilmu voodoo, ia diharuskan oleh gurunya melakukan beberapa ritual. Di antaranya ialah berpuasa di kubangan kotoran binatang sedalam leher, guys, beberapa minggu, dan tidak boleh minum atau makan kecuali yang keluar dari kotoran itu. Pada hari ke-40, seekor cacing keluar dari kotoran itu, dan itulah yang dimakan, sekaligus sebagai tanda bahwa ilmunya telah menancap di dirinya dan berhasil. Lalu pulanglah ia ke Indonesia. Mau tahu apa ciri khas orang terkena voodoo? Ciri khas orang yang terkena voodoo ialah perutnya bergerak-gerak seperti ada cacing sebesar lengan bergerak dari arah perut bawah ke ulu hati. Jangan ditanya lagi rasanya saat serangan ini terjadi. Korban akan menjerit kesakitan. Inilah yang saya saksikan dengan mata kepala sendiri selama hampir 2 tahun di salah satu anggota keluarga saya. Ketika korban mengerang menjerit kesakitan, para tetangga sudah tidak kuat lagi mendengar. Mereka segera menutup telinga dengan jari tangan. Ngeri dan mencekam memang. Ketika korban dirawat inap di rumah sakit, dokter tidak menemukan apa-apa dalam foto ronsen. Ada kejadian aneh di rumah sakit. Ketika korban dan kami rehat berada dekat pintu kamar, dan ketika kembali ke dalam, tiba-tiba menemukan rambut yang tersebar di tempat tidur di sakit. Padahal tidak ada seorang pun yang masuk kamar. Ya, ini memang aneh terjadi. Masih ada keanehan lagi. Yang kedua terjadi beberapa saat kemudian. Seorang yang mengaku tukang becak, yang sedang mengunjungi anaknya yang sakit, mengajak berbincang perihal anak yang dirawat di rumah sakit yang sama. Ia kemudian memberikan doa anti santet yang diambil dari ayat Al-Quran. Ya, kemudian ia pergi setelah saya mengucapkan terima kasih. Tanpa bermaksud merendahkan siapapun, setelah ia pergi saya menyadari telah melakukan 2 kesalahan. Yang pertama, tidak menanyakan di mana kamar anaknya yang sakit agar dapat saling berkunjung. Yang kedua, rumah sakit swasta ini adalah kelas menengah ke atas. Benarkah ia seorang tukang becak?
Siapa ia sebenarnya tidak pernah terkuak rahasianya sampai kini. Wah, ini yang hebat ini harus dipotong nih. Ini serem juga nih. Alhamdulillah atas izin Allah si sakit telah sembuh. Dari belasan dokter termasuk ahli radiologi atau radiologist, internist, pediatrician atau ahli anak, dan juga surgeon ahli bedah yang menangani si sakit. Hanya seorang dokter hebat lahir batin, yaitu Dr. Yulianto yang saya kenang sampai sekarang, yang nekat melakukan operasi potong usus secara fisik. Ya benar, usus si sakit dipotong 25 cm. Ini usus guys, bukan jemuran kain. Usus 4 meter itu segera ditunjukkan saat saya menunggu di luar ruang bedah. Merinding juga saat itu. Masih ada lagi keanehan, yaitu yang ketiga. Beberapa saat setelah si sakit pulang ke rumah, di pagi hari ketika membuka pintu selatan yang menuju ke kamar mandi, ternyata puluhan lintah telah menghadang di lantai. Serem. Kepada anggota keluarga lain diminta tidak menggunakan pintu ini, tetapi menggunakan pintu timur. Dan jangan mengusik atau melangkahi puluhan lintah konyol itu. Baru setelah sholat, lintah yang jumlahnya puluhan yang itu, yang nyasar itu, kita singkirkan. Nah, di sini mulai kita berguru. Dari beberapa kiai, ustadz dan guru, semua menekankan jangan membalas meskipun bisa. Hati panas juga, dua anggota keluarga mengalami sakit dengan gejala yang sama persis. Bahkan seorang di antaranya kenal baik dengan paranormal ahli santet pemilik ilmu vudu tersebut, yang dulunya pernah bertetangga. Salahnya hanya satu, ia menyarankan agar paranormal tersebut menanggalkan ilmu vudu yang dimilikinya. Kurang kerjaan menasihati orang profesional. Ya itulah, benar tapi salah, salah tapi benar. Banyak pelajaran dan manfaat dari pengalaman menangani korban santet. Salah satu keuntungan terbesar ialah setelah berkali-kali berziarah ke makam Kadilangu di luar kota Semarang, dalam mimpi saya bertemu Sunan Kalijogo yang mengijazahkan 2 macam doa. Doa dan mimpi ini saya yakini kebenarannya 100%, tanpa ragu. Karena pada tahun 1972, guruku Kiai Haji Makhrus Ali dari Lirboyo Kediri pernah mengijazahkan 2 macam doa ini. Kiai Haji Makhrus Ali adalah keturunan Sunan Kalijogo, Sunan Gunung Jati maksudnya. Kiai Haji Makhrus Ali adalah keturunan Sunan Gunung Jati. Jadi mungkin saja dahulu antar wali songo saling tukar ilmu tingkat tinggi. Wallahu alam, Allah Maha Tahu. Nah gini Pak Muldoko, tenang saja. Tenang. Di Indonesia sekarang sudah tidak ada santet berat sekelas wudu lagi. Sekali lagi, saya tidak ingin terlibat dengan urusan politik. Cuma terusik dengan isu santet. Nah, untuk jaga-jaga dan menangkal kemungkinan ada santet, silakan mendengarkan Ruqyah Kamilah di link di bawah layar ini. Dan untuk Anda, siapapun yang penasaran, dipersilakan juga mengklik tautan di bawah layar. Terima kasih Anda telah mengklik subscribe. Bagikan ke teman kalau Anda merasa ini bermanfaat. Semoga terkabul hajat Anda, masalah tuntas, dan Anda tetap sehat, banyak rezeki, dan panjang umur. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.